Ini mari kita buka saudara, tema kita pada tahun ini. Ini just as to refresh kita punya ini. Yohanes 14, kita baca dari ayat yang ke-10 sampai 13. Akan tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, ini tema kita tahun ini, saudara. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Buka Yohanes 5 ayat 19 dan 20. Akan ada beberapa ayat seterusnya, tapi kita baca dulu ayat 19 dan 20. Bisa tolong Ibu Nova? Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Haleluya. Matching kan saudara sama yang sebelumnya, sama tema ayat kita, saudara. Jadi firman Tuhan itu memang saling menopang, saudara. Dan di Yohanes 14 tadi Tuhan Yesus berkata, tidak tahukah kamu bahwa aku dan Bapa adalah satu? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Tuhan Yesus sedang jelaskannya, saudara, kalau dia dan Bapa itu adalah satu gitu, in unity. Dan apa yang Tuhan Yesus kerjakan itu nggak berasal dari dirinya sendiri, tapi dia lihat gitu apa yang Bapa kerjakan, jadi itulah yang dia kerjakan. Mari kita buka Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, Mount Carmel menerima Tuhan enggak? Amin kan saudara? Kita ada di dalam Tuhan, kita menerima Dia, dan siapa yang menerima Dia diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Berarti kita ini ada di dalam Yesus, dan Yesus sebagai anak sulung. Dan karena Tuhan Yesus itu tadi Tuhan Yesus mention aku dan Bapa satu, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dan berarti Mount Carmel ada di dalam Yesus, berarti kita ada di dalam Bapa, berarti kita satu dengan Bapa. Amin saudara. Kita satu berarti ada relationship, we are related gitu. Kayak kita satu sekolah, kita satu gereja, seperti Bapa dan Tuhan Yesus yang adalah satu, berarti ada relationship. Dan yang posisi kita di dalam Tuhan Yesus, berarti ada relationship antara kita dengan Bapa. Itu udah pasti, karena sudah satu gitu ya. Seperti suami istri gitu, udah satu, otomatis ada relationship. But the thing is, adakah fellowship gitu? Kalau Tuhan Yesus itu satu dengan Bapa, ada relationship, Tuhan Yesus juga ada fellowship dengan Bapa. Berarti seharusnya saudara
ada fellowship antara kita dengan Bapa di surga, dengan Tuhan kita, yang kadang-kadang agak nggak dipentingkan gitu ya, karena udah satu, oh ya udah gitu, fellowshipnya nggak terlalu ditekankan. Kadang-kadang gitu kan, oh I know God is in me, I know God loves me, I know God works through me, tapi suka malas untuk ada fellowship gitu kan. Kalau ada fellowship itu berarti ada komunikasi ya kan. Kalau saya sama Charles di rumah gitu, karena kita satu dua udah jadi satu, suami istri, ada fellowship dari hari ke hari, kita ketemu, kita ngobrol, ada fellowship, itu berarti ada komunikasi ya saudara, ada komunikasi. Dan di dalam komunikasi ada yang ngomong, ada yang dengar. Kebalikan juga, ada yang dengerin, ada yang ngomong. Jadi tuker-tukeran, Charles ngobrol, saya dengerin gitu. Terus abis itu gantian, apa yang saya mau obrolin hari itu dia dengerin gitu. Jadi ada di dalam kesatuan kita dengan Bapa, di dalam relationship yang sudah ada dengan Bapa kita, it is so beautiful kalau ada fellowship ya saudara, ada fellowship ya kan. Jadi kita copy gitu, kita copy apa yang Tuhan kerjakan. Kita nggak usah bingung, how do I do this? Kalau begini reaksinya bagaimana? Kalau tiba-tiba penyakit datang, reaksi kita bagaimana? Tapi kita lihat pekerjaan Bapa ya saudara, otomatis kita tahu how to react gitu. Kita tahu untuk mengerjakan sesuatu gitu. Seperti kayak saya kasih contoh aja gitu. Setiap hari Sabtu itu, kecuali hari ini karena mau hujan katanya besok, Max itu suka diajak Charles cuci mobil gitu. Setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu dia lihat gimana papanya bersihin di dalam mobil, gimana vacuum. Sampai akhirnya satu hari saya ikut cuci mobil, saya lihat dia udah nggak diajarin lagi, dia tahu vacuum di in between, di bawah kolong, in between kursi, lekukannya kursi. He knows karena dia melihat papanya mengerjakannya. Demikian juga kita ya saudara, apa yang Bapak kerjakan, itu tema kita tahun ini, to do greater works. Jadi apa yang Tuhan kerjakan untuk menyembuhkan, to bless people, to be prosperous, itu yang kita copy dari Bapa kita. Ketika ada fellowship, otomatis kita bisa, we know how to do it. Amin saudara. Gitu. Ketika ada firman Tuhan datang dalam kehidupan kita gitu, we know, oh ini suara Tuhan, ini firman Tuhan, ini kehendak Tuhan, ini dari Tuhan. We know karena Bapa hatinya, He wants to tell us, He wants to let us know. Coba kita buka John 16:13, saudara. However, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you in all truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He bears, He will speak, and He will tell you things to come. Haleluya. Nah, jadi dengan adanya Bapa di dalam kehidupan kita, otomatis ada roh kebenaran, ada Holy Spirit, ada rohnya Bapa sendiri gitu di dalam kehidupan kita. And this is what He does. He lets you know things to come. Holy Spirit kasih tahu saudara apa yang akan terjadi, apa plannya Tuhan, apa maunya Tuhan gitu ya di dalam kehidupan kita. Karena kerinduan Bapa untuk apa yang apa yang Bapa sudah rencanakan bagi kita, kerinduannya untuk kasih tahu gitu kan saudara. Tadi yang di-mention sama worship leader, hal-hal yang Tuhan sediakan buat kita nggak pernah dilihat mata, nggak pernah didengar telinga, bahkan timbul di hati manusia, bahkan timbul di hati kita, nggak pernah. Tapi di ayat berikutnya dikatakan, tapi itu hal-hal yang di-reveal Holy Spirit kepada kita. Jadi memang manusia, orang dunia gak akan tahu, tapi kita karena ada roh kebenaran, roh yang memberikan, yang let us know things to come. He lets us know
Jadi kita tahu ketika ada fellowship antara kita dengan Bapa, He lets us know melalui Holy Spirit yang tinggal di dalam kita. Seperti halnya saudara, saya kasih contoh Max lagi. Max itu orangnya sama saya gitu, dia nempel terus gitu di rumah. Jadi kalau saya mau take a nap, biarpun dia lagi sambil main iPad, malah kadang-kadang dia lagi sambil kerjain PR gitu. Kalau saya pergi ke tempat tidur saya mau take a nap, langsung dia cepet-cepet ikut gitu. Dia cepet-cepet ikut, dia bikin aja PR di on the floor dekat tempat tidur saya. Atau kalau saya lagi nonton TV, dia lagi main iPad, dia gak akan duduk sendiri gitu di kamarnya, dia ikut saya. Dan karena dia sering di dekat saya, jadi apa hal-hal yang misalnya aja gitu, dia kan nggak, ya anak-anak nggak dengerin pengumuman di gereja, tapi waktu itu saya kasih tahu dia, you know, Sunday school is going to the beach this Saturday gitu. Atau kadang waktu yang lalu kita ke San Francisco, you know, we're going to San Francisco after New Year. Jadi kalau ada fellowship, kita deket-deket sama Bapa, itu rohnya Tuhan gak tahan, dia akan kasih tahu gitu, things to come, plan-nya Tuhan gitu ya saudara. Karena ada fellowship gitu, jadi mau gak mau Tuhan kasih tahu. Beberapa kali saya alami, barusan saya alami seminggu sebelum balik ke sekolah. Di hati saya gitu, saya mau bawa dalam doa, saya berdoa tentang gurunya anak-anak. Kalau kerinduan saya untuk anak-anak itu di match sama guru-guru yang bring out apa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan mereka gitu, talent-talentnya mereka. Kan nggak semua guru bisa begitu ya saudara, untuk every individual. Jadi saya doain, terus ya udah amin gitu. Terus saya dengar nama ini gitu saudara, saya dengar nama ini dan saya tahu ini nama guru di mission gitu ya. Saya kasih tahu aja Mrs. Sefash. Terus abis berdoa saya dengar Sefash gitu, tapi ya saya kayak hiraukan, saya nggak begitu perhatiin karena saya Max pernah mention guru ini gitu ada. Jadi saya tahu, oh oke, it's just a name in di sekolahnya dia gitu, di mission. Terus ya udah, akhirnya beberapa hari sebelum sekolah mulai kita cek kan online, nama itu gurunya itu gitu, Mrs. Sefash. Jadi begitu dia, langsung kita cari kan, yang mana nih, ada di yearbook gitu. Begitu dia lihat, oh no, she's old. Maaf saudara, kalau old begitu kan biasanya boring ya, karena tahun lalu dia dapat guru yang old, udah oma-oma dan galak gitu. Jadi dia agak-agak trauma gitu. Oh no, she's old. Tapi hati saya tenang. Saya malah bilang, oh, you told me. Saya bilang, Holy Spirit, you told me. Tapi saya nggak ini gitu. Nah tapi walaupun dia kayak agak keberatan, dia bilang oh no gitu kan, tapi saya tahu udah ini gitu loh, udah ini gitu. Well, she's a cool teacher, he likes it, he likes her gitu. Jadi nggak ini. Nah jadi kembali ke yang tadi, ketika kita ada fellowship dengan Bapa kita di sorga saudara, ada komunikasi, ada kedekatan. Fellowship itu yang beberapa waktu yang lalu gitu, Pastor Charles pernah bring up, Adam knew Eve and they conceived. Fellowship itu saling tahu, ada intimacy. The kind of fellowship yang Bapa mau itu, kita amat sangat dekat dengan Bapa sehingga menghasilkan buah gitu. That we know Him so well. We know Him so well that we trust Him. We know Him so well that when something comes up yang gak sesuai dengan firman-Nya, we know right away gitu. Oh ini bukan yang Tuhan bilang gitu. Oh bukan ini yang Tuhan kehendaki.
dalam hidup saya. Oh, bukan ini gitu yang Tuhan mau dalam hidup saya. Ketika ada keintiman dengan Tuhan, ada fellowship dengan Bapa kita di surga, we know gitu apa yang Tuhan firmankan. Amin, saudara. Ada mari kita lanjutkan ke ayat berikutnya, Yohanes 5. Sekarang ayat yang ke 21. Yohanes 5 ayat yang ke-21 saya bacakan. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Saudara, ayat ini describe tentang, jadi Bapa bisa buat, begitu juga Anak. Jadi apa yang Bapa bisa buat, begitu juga kita. Berarti ada impartasi akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ketika ada fellowship dengan Tuhan, apa yang Bapa kerjakan kita bisa kerjakan. Karena apa? Karena kuasanya impart di dalam kehidupan kita. Dan impartasi, seperti beberapa minggu yang lalu Bapak Gembala khotbah tentang impartasi. Impartasi, we believe akan adanya impartasi, apalagi impartasi kuasanya Tuhan gitu. Karena kerinduan Tuhan untuk kita melakukan apa yang Dia lakukan, greater works, even greater works. Nah, jadi kalau ada fellowship dengan Tuhan, we know Tuhan itu equip kita di dalam melakukan hal-hal yang besar, di dalam melakukan hal-hal yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu impart, saudara. Nggak usah hal yang kita lakukan, karakter aja itu bisa impart gitu ya, saudara. Kita kalau keseluruhan melihat jemaat Mount Carmel, itu sifatnya impartasi dari Bapak dan Ibu Gembala, benar nggak, saudara? Mereka lemah lembut, kalem-kalem aja, nggak heboh di Facebook, terus apalagi sabar gitu ya, saudara. Mereka cinta dalam ngomongin firman Tuhan, instead of ngomongin ini itu, bahas ini itu yang lain. Dan juga kita paling tahu mereka orangnya paling nggak enakan gitu kan. Aduh, sama gitu kan. Saya lihat di Tante Temi, Om Yosi gitu, nggak enakan. Aduh, udah nggak usah gitu kan. Kebanyakan dari kita gitu kan. Tapi walaupun saudara ada question lah, kita begini kok, yang ono nggak begitu gitu. Nah, pasti karena nggak banyak fellowship sama Bapak Ibu Gembala, jadi nggak keimpartasi. Yang datang seperlunya aja gitu. Oh, datang makan udah pulang gitu. Nggak ada fellowship. Tapi bagi yang ada fellowship, ya kan, dari Zoom, fellowship di Zoom, Kamis ada, hari Sabtu ada, Minggu ada, doa ada, otomatis keimpart gitu. Apa yang mereka punya, jadi kita punya. Sama persis sama. Apa yang Bapak punya, jadi kita punya. Apa yang kuasa yang Tuhan punya, menjadi kuasa yang bekerja di dalam kita. Di nggak usah dibuka, ada di Kisah Rasul 1 ayat 8, itu yang sudah sering kita baca. Kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. Dan kita tahu Roh Kudus tinggal di dalam kita. Amin, saudara. Jadi kuasa itu, kuasanya Tuhan itu ada di dalam kita ketika ada fellowship dengan Bapa. Nah, di Yohanes 16 ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada. haleluya. Nah, apa yang Bapa punya, Holy Spirit reveal di dalam kehidupan kita. Holy Spirit kasih tahu. Dan kuasanya dari Holy Spirit itu bekerja di dalam kita, bekerja melalui kita
Karena ada fellowship antara kita dengan Bapa. Amin saudara. Betapa nggak biasa aja gitu kehidupan kita. Kehidupan yang powerful, kehidupan yang ada kuasanya Tuhan saudara. Kuasanya Tuhan itu sanggup merubah yang nggak mungkin, udah bukan merubah lagi, yang nggak mungkin udah buat kita di dalam spirit itu udah menjadi suatu kenyataan gitu. Kalau ada yang kena sakit, nggak mungkin kata dokter, tapi di dalam roh kita Tuhan sudah kerjakan gitu, sudah terjadi gitu. Karena ada kuasa yang bekerja di dalam kita melalui fellowship kita dengan Bapa. Dan mari kita teruskan Yohanes 5. Nah, sekarang ayat yang ke-22 dan ke-23. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Betapa kalau kita ada fellowship dengan Bapa, Bapa percaya seperti hendaknya kepada Tuhan Yesus, Bapa percayakan gitu. Itu kan penghakiman itu Bapa serahkan kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena He knows, dia percaya penuh gitu ya saudara. Dia percaya, karena ada kesatuan antara Bapa dengan Yesus. Bapa percaya penuh. Oke, I can do it. Saya bisa. Bapa bilang mungkin I can do it. Kuasanya itu ada di dalam saya untuk menghakimi. Tetapi diserahkan kepada Yesus karena begitu percayanya Bapa kepada Yesus. Ya, oke, then you will do it. Tetapi saudara, wow, ini ketika saya lagi meditate ayat ini, tetapi begitu besar ya, begitu besar kasihnya, sehingga penghakiman itu sebenarnya Tuhan Yesus can do it to us gitu. Dia yang dikasih kuasa untuk menghakimi, tetapi penghakiman itu dia ambil. He took it himself on the cross. Haleluya. He took it himself, sehingga he who knew no sin, he became that sin untuk kita. Begitu di sini message yang saya dapat, wow, kasihnya amat sangat besar. He doesn't wanna do it to us. Karena Bapa dan Anak adalah satu, dan itu sesuatu yang Tuhan Yesus sangat hargakan. Tetapi hanya untuk kita, ini kan the only time Bapa dan Anak terpisahkan, Tuhan Yesus terpisahkan, ya kan? Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena He became sin on that time untuk kita, supaya sebagai gantinya kita, I will do it. Tuhan Yesus berkata pada Bapa, I will do it. It's your will. Let your will be done gitu. Jadi semuanya, saudara, Tuhan bayar, Tuhan rela untuk terpisah karena dosa, sin and divinity nggak bisa satu. Jadi untuk just for that one moment, Tuhan Yesus rela gitu untuk terpisahkan dari Bapa. He became sin supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah, menjadi orang-orang yang percaya di dalam Dia dan bangkit bersama-sama dengan Dia, sehingga kita ada privilege bahwa kehidupan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Begitu besar kasihnya saudara, haleluya. Gak bisa, kalau mau dipikir-pikirin juga gak cukup gitu. Kalau saudara meditate with your mind, gak akan dimengerti, gak akan ini. Tapi when you put it in your heart, how God loves us, wow, it's amazing gitu. Di dalam kesatuan,
di dalam fellowship kita dengan Bapa, we will be able to witness God's love. We will experience God's love in every area of our life. Kita akan tahu gitu, pasti di hati kita, no greater love than this. Mau apa? Mungkin ada yang dunia tawarkan, pekerjaan saudara tawarkan, yang it looks like they love us gitu. Apa yang dunia tawarkan, yang it looks like it's so big, it's a blessing for us, that it sounds like they love us. Tapi no greater love than God's love. Haleluya. Kita aja suami istri kita tahu kan, walaupun saya tahu pasti Charles sayang sekali sama saya. Saya tahu, dia tahu pasti saya juga sayang sekali sama dia. Tapi in that, kalau kita nggak mengerti akan firman Tuhan, nggak mengerti akan kasih Tuhan, maksud saya, walaupun saya tahu dia sayang saya, yang ada salah sedikit, jealous, marah, ungkit-ungkit yang lalu gitu. Tetapi ketika kita tahu ada kasih Tuhan dalam kehidupan kita, maka suami kita, istri kita, anak-anak kita, they can become the channel of God's love. We can experience God's love melalui kehidupan mereka, ya saudara. Ketika ada fellowship dengan Bapa dan kita mengerti akan kasih Tuhan, we will be able untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Saudara, ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya, kasih-Nya Tuhan bisa panjang lebar kalau diomongin ya saudara. Ketika kita tinggal dalam kasih-Nya, it drives away darkness di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, dia nggak akan sanggup untuk stay karena ada kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang darkness taruh, yang coba untuk sentil kita, bohongin kita, sebenarnya dia nggak bisa stay kan di dalam kehidupan kita. Tapi dia kile gitu, tikel sedikit gitu. Mungkin dia percaya gitu kalau dia sakit, tikel sedikit. Kasih lihat angka di Chase. Mungkin Ira akan percaya nggak ada pertolongan Tuhan. Itu kan yang iblis coba buat, itu cuma bohongin. Tapi ketika kita tinggal di dalam kasih Tuhan, ada fellowship dengan Tuhan, kita mengerti kasih Tuhan, saudara, darkness will fall off, akan pergi dengan sendirinya. Bahkan terbirit-birit mereka pergi karena takut gitu, karena kasih Tuhan itu begitu melingkupi kita. Sicknesses nggak bisa stay. Iya betul, kadang kita mengalami symptoms, tapi dia nggak bisa rent tubuh kita, dia nggak bisa tinggal, dia nggak bisa in the cost di dalam tubuh kita, nggak ada tempat di situ karena ada kasih Tuhan. Poverty bukan cuma bicara poverty, aduh nggak cukup nih makanan minggu ini gitu kan. Itu nggak bisa jadi case di Mount Carmel karena makanan itu berkelimpahan, saudara. Sampai kalau disuruh tubuh, no gitu kan. Kalau no, kapan mau makan lagi karena besok udah ada ibadah lagi gitu kan. Jadi bukan itu case-nya. Mungkin kekurangan dalam damai sejahtera, termasuk ada di poverty gitu. Mungkin kekurangan ketika bill itu udah due today and we don't see. Tapi kasih Tuhan can drive out darkness, poverty. Bukan poverty juga cuma secara physical, but mental yang miskin itu, kasih Tuhan will drive out. Pikiran mental miskin itu ketika kita takut di dalam memberi, saudara. Ketika kita misalnya dapat gaji 1.000, padahal kebutuhan kita 1.200, mesti kasih perpuluhan lagi 100. Itu dia hitung dari net, misalnya net, padahal perpuluhan dari gross. Kalau dilihat perpuluhan mau hitung dari gross, wow, gross gue 1.500, wow,
Ini mau berapa kurangnya? There is mental miskin, saudara. Fear itu darkness, bener kan? Jadi kita takut, mau kasih perpuluhan takut, kasih persembahan apalagi, perpuluhan aja nggak cukup, ya persembahan lagi, ya ada potluck lagi, ada baby shower lagi, 2 lagi baby shower mau ada. Haleluya. Jadi itu mental miskin itu will drive away, will fall off ketika we know that God loves us. Yang ketika ukurannya pendapatan 1.000, tapi kalau mau potluck ini, potluck itu, tugas kelompok makanan, misalnya ada kedukaan, we will need 2.000, well then be it. God's love will provide. Dan in a miraculous way gitu, yang kita nggak sangka. Amin kan saudara. Poverty, mental miskin itu, maaf saudara kalau ada yang begitu ya, ketika kita beli barang itu udah habis kita pakai, ya udah kita nggak perlu balikin. Padahal Tuhan taruh kita to do greater work, salah satunya untuk memberkati, even though company ini udah big business, iya kan? Ketika misalnya kalau ada saudara yang tahu, tapi tolong jangan disalahgunakan, return policy-nya Nordstrom itu asal kita ada receipt, mau udah bertahun-tahun bisa dibalikin, iya kan? Tapi apa itu prosperity ketika kita balikin sepatu yang udah becek, udah bau, udah berbulan-bulan kita pakai tiap hari, biarpun kita ada hak, tapi itu mental miskin, itu kan dari darkness, balikin aja, itu haknya kamu. Tapi from God's side, when we know how God has made us prosper, ya udah dibuang aja itu sepatu, iya kan? Jadi we do good works gitu, biarpun itu mungkin di matanya Nordstrom, oh it doesn't matter, kita juga udah dapat untung sebegitu banyak, kamu balikin, kita harus balikin $100 ke kamu misalnya, nggak akan merubah profit kita gitu. But that's not how God design kita in this world. Haleluya. Saya jadi ingat yang khotbah lalu gitu, yang ada yang pakai sepatu 1.000, habis itu nextnya 1.200. Om Daniel bilang kalau maju persembahan, wah angkat tinggi-tinggi. Tapi saya di dalam hati mungkin kalau udah 1.200 dia nggak akan even maju persembahan 1.200, udah habis beli sepatu. Haleluya. Hal-hal yang iblis coba taruh di dalam kehidupan kita ya saudara, yang orang Kristen tapi jadi malu-maluin, kayak Tuhannya nggak bisa berkati dia gitu. Dan itu adalah part of darkness. Part of darkness is ketika kita nggak ada kerjaan, kita telepon, angkat telepon sana sini, lu udah denger belum? When we know, when we stay in God's love, waktu kita itu kita akan rindu untuk fellowship sama dia, pakai aja gitu untuk. Ya kalau mungkin lagi males baca, we sit there in front of TV. Pasanglah Mount Carmel punya praise and worship, ada khotbah, atau kalau udah dengerin khotbah kemarin, well ada yang lain yang memberkati juga gitu. Saya nggak condemn yang suka teleponan gitu. Saya kadang juga saya teleponan. Apalagi kalau sama Ibu Nova udah teleponan, padahal kita udah berteman 30 tahun, nggak bosan-bosan gitu teleponan. Tapi kita jaga gitu apa yang kita perkatakan, because we have fellowship with God and Holy Spirit ada di hati kita, dia yang kasih tahu. Kadang-kadang pernah nggak saudara kayak mau ngomong ini tapi nggak jadi deh, itu karena ada Holy Spirit yang kasih tahu gitu, yang rem gitu. Dan itu tinggal terserah kita mau ikut di rem mulutnya atau we just go by flesh. Enak nih ngomongin si ini gitu, ya kan? Jadi
When we know God's love, gak ada hal dari darkness yang bisa take dominion over our life. Kita gak diperintah oleh sakit penyakit. Kita gak diperintah oleh kata-kata orang. Kita gak diperintah oleh situasi yang kelihatannya kita gak bisa, kelihatannya kita gak sanggup untuk atasi gitu. Tetapi kan situasi kita saudara di dalam Tuhan, we are above circumstances. Jadi kita yang atur. Beberapa kali saudara kalau misalnya udah lihat nih di Chase, wah masih banyak yang udah akan automatic payment gitu, akan berdatangan gitu ya. Tapi begitu lihat di itu, then I speak to that number in the name of Jesus. Money come to our bank account, numbers, you multiply right now. Saya bilang saya buka aja gitu. Daripada saya mau nangis-nangis terus mau cecer si Charles gitu kan. Ini gak cukup nih gitu. Lo tambah dong hari Sabtu Minggu kalau bisa. Ini saudara suami saya dia udah kerja sekeras-kerasnya. Mendengar perkataan itu dari saya, wow. Itu bisa rontok rambutnya itu saudara kalau begitu. Iya kan? Karena saya mengasihi dia gitu, jadi sama seperti kayak Bapa mengasihi kita. Nggak akan dibiarkan gitu, nggak akan dibiarkan kami kekurangan gitu ya saudara. Seringkali kalau ada hal-hal seperti itu, yang puji Tuhan udah jarang, walaupun kadang it happen, I know I operate above circumstances gitu. Saya nggak perlu bilang, pick up shift kek, lu Rabu nggak kerja kek gitu. Tega banget gitu. Satu hari saudara, saya peluk dia gitu, terus saya langsung kaget gitu. Wah, panas banget sampai badan gitu. Padahal saya lagi kepanasan pas peluk. Terus dia bilang, iya doe, so overheat, kerja terus kayak mobil kan. Kalau jalan terus overheat, apalagi udah bilang begitu. Aduh, kalau mau cecer, lagi pula biarpun dia pick up shift, kalau bukan karena berkat Tuhan, kan berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Mungkin dia bisa pick up shift, mau nggak berhenti, belum tentu cukup. Tapi ketika kita, we know, we stay in God's love. Apa sih yang Tuhan nggak bisa buat kita? Ketika kita stay in God's love, it will drive away isu-isu yang ada di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita. Instead of suami istri menjadi main detektifan gitu, ya kan kadang-kadang bukannya jadi anak Tuhan jadi detektif tuh gitu. Kalau misalnya kurang nih, coba lihat Chase kurang nih gitu. Kalau misalnya Charles cuma angkat bahu gitu, misalnya saya langsung buka-buka lagi laundry, saya langsung cek pocketnya dia, kali aja ada selipan kayak Pastor Eki. Eki bilang gitu kan, kali aja ada selipan gitu. Kayak nggak ada kerjaan gitu kan saudara. Misalnya istri telepon suami, oh dia tahu itu lagi lunch time, kok suaminya nggak angkat. Wah, langsung pikiran enggak. Wah, dia lunch sama siapa nih sampai nggak angkat telepon. Langsung lah kantong-kantong diperiksa cari risit. Ketemu risit, oh misalnya ke Poha, dia beli 1 bol apa 2 bol. Kalau 2 bol FBI. iya kan jadi detektif. Itu apa nggak lelah gitu ya saudara? Apa nggak lelah jadi istri atau suami yang kayak gitu? Ya kan setiap laundry itu banyak loh. Laundry itu kadang saya bercandain sama siapa ya pernah. Oh mungkin sama Nova. Laundry ini berkat loh, banyak gitu. Iya kan? Mirip, udah bukan mirip lagi, berkat. Karena kalau nggak ada laundry yang banyak, yang ada udah telepon sana sini, yang ada jadi gosip, bener kan? Gitu kan? Iya kan saudara? Kalau misalnya memang ada isu antara suami istri karena satu dan lain hal, percaya aja kalau pertolongan Tuhan itu sempurna, kasih Tuhan itu sempurna. Dan perfect love cast out fear. Apa yang kita takut tentang
spouse kita. Kalau kita meditate, we stay in God's love, it will cast out fear, all kinds of fear. Mari kita teruskan Yohanes 5 ayat 24. Saya bacakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya. Saudara, ketika kita ada fellowship dengan Tuhan, kita akan cinta mendengar perkataan-perkataannya. Kita akan cinta mendengar firman-Nya Tuhan. Bukan cuma kita dengar, tetapi kita percaya gitu. Kita percaya akan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan gitu kepada kita. Maaf, di dalam kita mendengarkan, jadi kita itu bisa. Nah, ini bagusnya kaum pria ya saudara, they have selective hearing gitu. Ya kan, kalau kadang istrinya ngomong mereka cuma pilih apa yang mereka mau denger. Iya kan, padahal they hear everything but they don't listen to everything. Itu maksudnya. Jadi in our life we can hear a lot of stuff. Orang bilang ini, dokter bilang ini, supervisor kita bilang ini, mau orang yang kita ketemu di jalan bilang ini. But we pick to listen to only God's word. Karena seringkali apa yang dunia katakan itu bukan seringkali, ya bertolak belakang sama firman Tuhan. Dengar the life, yaitu firman Tuhan. Dari Kolose 1 ayat 13. Bisa tolong Ibu Gray. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Versi Amplify-nya 1 ayat 13. For He has rescued us and has drawn us to Himself. Jadi ketika Tuhan angkat kita dari kuasa kegelapan, nggak cuma dipindahin gitu, dijatuhin somewhere else. Dia bawa drawn to Himself. Ini menopangkan yang firman Tuhan bilang, kita adalah satu dengan Bapa. Jadi bukan usaha kita, inisiatifnya Tuhan untuk kita boleh jadi satu. Kalau kita udah nggak ada di power of darkness, kecuali kita yang tetapkan keadaan kita dengan mulut kita yang asal ngomong gitu, yang salah setting gitu ya saudara. Ada anak-anak Tuhan yang stay di situ-situ aja, masalahnya sama, sakitnya sama, bertahun-tahun, karena mulutnya itu salah setting, iya kan? Setiap musim dingin, of course mereka demam, karena mulutnya bilang begitu. Waduh, udah panas dingin nih, dikit lagi meriang deh gua. Ya merianglah dia. Suka lupa gitu, salah setting. Padahal Tuhan udah set kita di kingdom of His dear Son. But we wanna play with that setting button gitu kan, dengan mulut kita. Firman itu kan yang describe bagaimana kehidupan kita. Apa yang Tuhan katakan tentang kita, bukan apa yang orang katakan tentang kita. Bukan apa yang dokter katakan tentang kita, bukan apa yang bos kita katakan tentang, tapi apa yang Tuhan katakan tentang kita. Mari kita buka Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16, Tante Ulan, boleh tolong baca? Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kami, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amen. Amplify. Let the spoken word of Christ have its home within you, dwelling in your heart and mind. Apakah firman Tuhan ada tempat di dalam hati kita?
cuma saudara sendiri yang tahu. Walaupun kita seminggu 3 kali kita dengar firman Tuhan, itu at least. Karena kan ada Zoom, ada ibadah family fellowship, ada ibadah minggu, at least seminggu itu 3 kali kita dengar. Tapi apakah firman Tuhan find home di dalam hati kita, di dalam spirit kita? Home itu berarti firman itu kan, kalau kita ada di home itu kita comfy di rumah kita. Itu adalah tempat yang kita rindu untuk kembali over and over again, pergi kemanapun. Let's go home gitu kan. Vacation, let's go home. Berarti itu somewhere, berarti hati spirit kita, kerinduan Tuhan untuk firman Tuhan merasa home di dalam hati kita, di dalam spirit kita. Apakah firman Tuhan find home di dalam hati kita? Kadang tanpa sadar, walaupun kita sering dengar firman Tuhan, tapi firman Tuhan bukan nggak betah. It's not comfy di situ. Karena apa? Karena kita piara fear, kita piara unbelief terhadap firman Tuhan. Kalau saudara ke rumah keluarga Monday, saudara nggak akan bisa cari Tante Grace di situ. It's not the Wages, it's the Mondays. Saudara ke rumahnya keluarga Baon, saudara nggak bisa cari, oh karena ada Tio temannya Max, where is Max gitu. That's not Max's home, that's the Baons. Ya kan, saudara ke rumah Saptaji cari saya, ya mau order kue ya nggak ketemu, bukan rumah saya, it's the Saptajis. Intinya saudara, ketika firman Tuhan make home di dalam kita, let not other than firman Tuhan be found di dalam kita. Artinya apa yang bukan dari Tuhan, from the power of darkness, let them not be found. Let them just find God's word di dalam kehidupan kita. Ketika ada God's word dwells in us richly in all wisdom, di sini katakan in our mind, in our heart, permeating itu kesebar di dalam setiap area kehidupan kita. Itu otomatis ketika orang lihat kita ngobrol sama kita, bahkan cuma deket-deket sama kita, they will feel God's love, they will feel God's peace, they will find God's joy-nya Tuhan melalui kehidupan kita. Ya kan saudara, ketika saudara datang ke rumah kita, baru masuk dapur, orang bisa tahu kalau saya suka baking. Kan baru udah ada terigu, mixer segala macam. Ketika saudara naik ke atas, di kamar atas, saudara akan tahu Charles itu main keyboard dan main gitar, bukan main drum. Dengan kata lain, jadi ketika seseorang datang ke rumah seseorang, they will see around, they will find the character akan orang yang tinggal di situ. Jadi ketika kehidupan kita, dan ini makanya ini nyambung sama greater works. Karena apa? Tuhan rindu untuk ketika orang lihat kita, they see God's character di kita. Karena kita membuat firman hati kita as the home of God's word. Amin saudara. Dan ini udah terjadi di Mount Carmel saudara. Makanya Mount Carmel kan kayak yang ada istilahnya separation anxiety, karena kita saling enjoy. We see God's love, we feel God's love through each other gitu. Holy Spirit reveal melalui Bapak Gembala kita greater works untuk keluar, untuk orang lain bisa lihat gitu saudara. Ada buahnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dari we can see fellowship-nya Om Dani yang sama Tuhan gitu. Berbuah. Tadi siapa yang menerimanya dan
dan percaya, menerimanya, diberikan kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Itulah kita. Dan di terusannya dikatakan dan percaya kepada namanya. Last but not least, namanya itu udah milik kita, saudara. Di Filipi 2 ayat 9, Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. nama di atas segala nama. Dan nama itu diberikan kepada kita. Wow, udah kuasanya ada pada kita, kehidupannya ada pada kita, rohnya ada pada kita. Haleluya. Namanya ada pada kita. Ibu-ibu kalau ada nama di tasnya itu aja kan, di tas kita nama bencong padahal kan. Maaf, ada yang suka, termasuk saya suka gitu. Saya pakai Michael Kors. Bukan untuk saya pamer, lu tahu kan harganya gitu. Bukan itu. Tapi ada confident di saya, tas itu nggak akan jebol karena kualitasnya bagus. Iya kan saudara? Mau Michael Kors, Duni Enberg malah 2 bencong disatuin di tas. Louis Vuitton, Dolce Gabbana, 2 bencong lagi gitu. Itu ibu-ibu seneng kan pakai itu, Tommy Hilfiger gitu. Seneng gitu kan. Seneng bukan untuk pamer gitu kan. Tapi we know pasti nggak akan jebol karena saya pernah pakai yang biasa, tas apa sih gitu kan, cuma buat bener dia jebol. Sejak saat itu ya udahlah, save up some money a little bit more untuk beli yang kualitasnya lebih bagus. Karena ketika jebol itu malu-maluin banget. Saya nama bencong aja kita bisa confident, saudara. Haleluya. Apalagi nama di atas segala nama. How could we not have that rasa confident gitu, that boldness untuk menghadapi hidup ini. Nama Yesus. Tapi saudara, nah balik lagi ke namanya Tuhan Yesus. How much more confident we need di dalam mengusir sakit penyakit, di dalam mengalahkan poverty. Gitu, ketika kita punya nama di atas segala nama. Haleluya. Let us build relationship itu sama kayak waktu baru menikah, udah ada relationship, ada fellowship, kita saling kenal. Tapi over the years itu semua bertumbuh kan, bertumbuh yang akhirnya we know our spouse so well. Begitu juga halnya dengan kehidupan kita sama Tuhan. Kita semakin hari semakin kita build fellowship kita dengan Tuhan, higher than other things di dalam kehidupan kita.